Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Arman, program studi Pascasarjana Ilmu Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai perencanaan dan perekrutan personil. Perekrutan dan seleksi dimulai dengan perencanaan dan peramalan angkatan kerja. Perencanaan angkatan kerja adalah proses untuk memutuskan posisi apa yang harus diisi perusahaan dan bagaimana cara mengisinya. Alat-alat dasar untuk memproyeksikan kebutuhan personil meliputi: satu, analisis tren, yaitu studi terhadap kebutuhan pekerjaan perusahaan di masa lalu selama periode beberapa tahun untuk meramalkan kebutuhan di masa depan. Yang kedua itu analisis rasio, yaitu sebuah teknik ramalan untuk menemukan kebutuhan staf di masa depan dengan menggunakan rasio antara, sebagai contoh, volume penjualan dan jumlah kebutuhan karyawan. Kemudian yang ketiga itu diagram sebar, yaitu sebuah metode grafis yang digunakan untuk membantu mengidentifikasi hubungan antara dua variabel. Kemudian yang keempat, analisis Markov, yaitu melibatkan penciptaan matriks yang memperlihatkan probabilitas bahwa karyawan untuk posisi pekerjaan kunci akan berpindah ke posisi lainnya, sehingga akan ada yang mengisi posisi yang kosong tersebut. Semua manajer perlu memahami mengapa perekrutan yang efektif adalah penting. Tanpa kandidat yang cukup, pemberi kerja tidak dapat menyaring kandidat secara efektif untuk mempekerjakan yang terbaik. Sejumlah pemberi kerja menggunakan piramida hasil perekrutan untuk memperkirakan berapa banyak pelamar yang perlu mereka hasilkan untuk mengisi lowongan pekerjaan yang diprediksikan. Mengisi posisi lowong dengan sumber kandidat internal mempunyai beberapa keuntungan. Anda telah mengenal kekuatan dan kelemahan mereka, dan mereka membutuhkan lebih sedikit orientasi. Menemukan kandidat internal acap kali dilakukan dengan menggunakan pengumuman pekerjaan. Untuk mengisi proyeksi posisi tingkat puncak perusahaan, perencanaan suksesi proses terus-menerus untuk secara sistematis mengidentifikasi, memulai, dan mengembangkan kepemimpinan organisasi untuk meningkatkan kinerja merupakan proses pilihan. Pemberi kerja menggunakan beragam sumber untuk merekrut kandidat luar, diantaranya banyak lowongan pekerjaan tidak dipublikasikan sama sekali. Sebuah survei menemukan bahwa 28% dari mereka yang disurvei menemukan pekerjaan terkini mereka melalui informasi mulut ke mulut. 19% dari mereka menggunakan papan pekerjaan daring atau online. Kemudian berikutnya, sebagian besar pemberi kerja merekrut via situs mereka sendiri atau menggunakan papan pekerjaan. Dengan menggunakan papan pekerjaan seperti monster.com mewakili sumber terkemuka, cara ini merupakan cara yang cepat dan efektif biayanya. Satu kekurangannya adalah terlalu banyak pelamar yang datang dari tempat yang terlalu jauh, tetapi pemberi kerja menggunakan piranti lunak pelacak pelamar untuk menyaring pelamar daring. Kemudian yang berikutnya, perekrutan juga sedang beralih dari papan pekerjaan atau online menuju situs jejaring sosial seperti Facebook dan lainnya. Kemudian berikutnya, sumber yang lainnya termasuk periklanan dan agensi pekerjaan, meliputi agensi pemerintah dan nirlaba dan agensi swasta. Kemudian yang berikutnya, semakin banyak pemberi kerja yang berpaling kepada agensi temporer dan metode penyusunan staf alternatif lainnya untuk mempekerjakan jenis karyawan alternatif lainnya seperti karyawan kontrak untuk proyek khusus. Kemudian
Perekrut eksekutif agensi pekerjaan jenis khusus sangat berharga untuk mencari dan membantu pemberi kerja mempekerjakan profesional dan eksekutif tingkat puncak. Akan tetapi pemberi kerja perlu memastikan bahwa perekrut tersebut melakukan pencarian menyeluruh dan melakukan pengecekan referensi dengan hati-hati. Kemudian berikutnya, sumber dari luar lainnya meliputi perekrutan perguruan tinggi, rujukan, walk-in, dan personil militer. Demikian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.